got so motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kami akan mempresentasikan mengenai hasil dari proyek penelitian yang sudah kelompok kami buat guna memenuhi tugas ujian akhir semester pada mata kuliah statistika dan probabilitas. Oke, baik, sebelum masuk ke pembahasannya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Fika Salsabila, dan ada dua rekan saya juga, dipersilakan untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Hanisatu Fazila Deni Hidian. Perkenalkan, nama saya Fitria Nur Fatimah. Oke, jadi pembahasan kita pada video kali ini yang pertama ada judul, lalu alasan memilih judul, lalu tujuan, objek penelitian, sampel penelitian, lalu ada responden, penyajian visualisasi data, ukuran pemusatan data, perhitungan uji hasil penelitian, dan yang terakhir ada kesimpulan. Oke, pembahasan yang pertama akan dijelaskan oleh Fitri, dipersilakan. Oke, baik. Terima kasih kepada moderator atas kesempatannya saya untuk menjelaskan. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai judul penelitian. Judul penelitian dari kelompok kami ambil yaitu analisis perbedaan waktu penggunaan aplikasi TikTok di weekday dan weekend untuk mengembangkan konten bagi konten creator. Selanjutnya ada alasan memilih judul. Yang pertama yaitu pemilihan aplikasi TikTok. TikTok telah menjadi sorotan utama dalam dunia media sosial. Fenomena ini membuatnya menjadi objek yang menarik untuk diteliti dalam konteks perilaku pengguna. Lalu yang kedua ada perbedaan waktu. Penggunaan aplikasi seringkali berbeda pada weekday dan weekend dengan kesibukan yang berbeda pula. Mulai dari weekday yang biasa dipakai untuk bekerja atau bersekolah, lalu di weekend kita bisa menggunakannya untuk santai seperti bermain sosial media, dan juga bisa kebalikannya. Yang terakhir yaitu untuk pengembangan konten. Analisis perbedaan waktu penggunaan TikTok membantu konten creator memahami tingkat keterlibatan pengguna pada waktu-waktu spesifik. Yang terakhir, selanjutnya ada penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan memahami apakah terdapat perbedaan signifikan dalam pola penggunaan aplikasi TikTok antara hari kerja atau weekday dan akhir pekan atau weekend. Oke, baik. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang objek dari penelitian yang kita lakukan. Di sini ada dua objek ya. Yang pertama itu waktu penggunaan aplikasi TikTok. Jadi fokus utama penelitian ini adalah waktu atau jam spesifik ketika pengguna aktif menggunakan aplikasi TikTok. Objektifnya adalah untuk memahami perbedaan pola penggunaan antara weekday, hari kerja, ataupun weekend, akhir pekan dalam hal durasi, frekuensi, dan juga jenis interaksi yang dilakukan pengguna pada platform TikTok. Untuk objek yang kedua yaitu pengembangan konten. Jadi kan penggunaan informasi yang diperoleh untuk mengembangkan konten yang lebih tepat sasaran bagi konten creator, rencana penjadwalan konten yang lebih baik, pemilihan jenis konten yang lebih relevan dengan preferensi pengguna pada waktu tertentu, serta pengaturan strategi interaksi yang lebih efektif untuk meningkatkan keterlibatan pengguna. Next. Nah, di sini ada sampel penelitian yang sampel data yang sudah kita ambil dari beberapa responden. Di sini kita ada masing-masing populasinya itu kita memiliki 40 sampel data ya. Ada data weekday dan juga data weekend. Itu kita ambil dari rata-rata penggunaan per harinya. Next. Nah, di sini kita untuk respondennya itu ada dua ya, dari pengguna aplikasi TikTok. Itu subjek utamanya dari penelitian ini adalah para pengguna aplikasi TikTok yang aktif pada kedua periode waktu yang dianalisis, yaitu pada hari kerja, weekday, dan hari pekan atau weekend. Jadi dia itu harus aktif dari hari Senin sampai hari Minggu. Nah, penelitian ini akan fokus pada perilaku, kebiasaan, dan preferensi penggunaan TikTok pada waktu-waktu tertentu ini.
Yang kedua yaitu content creator, subjek lain yang terlibat atau menjadi fokus dalam konteks penggunaan data dari penelitian ini adalah para content creator atau pembuat konten. Mereka akan menggunakan hasil analisis perbedaan waktu penggunaan TikTok ini untuk mengembangkan strategi konten yang lebih efektif dan sesuai dengan preferensi pengguna pada waktu-waktu tertentu dalam seminggu. Next. Nah, di sini kita ada visualisasi data dari sampel yang tadi sudah kita peroleh ya. Di sini bisa kita lihat mungkin di grafiknya itu tidak ada keterangan untuk angka-angkanya. Jadi saya akan sebutkan saja. Di hari Senin itu rata-ratanya di 158 menit. Terus di hari Selasa itu di 141,3 menit. Di hari Rabu itu di 161,1 menit. Di hari Kamis itu di 158,925 menit. Di hari di hari Jumat itu di 172,325 menit. Di hari Sabtu itu di 166,475 menit, dan di hari Minggu itu 197,425 menit. Nah, grafik ini tuh kita ambil dari rata-rata per harinya ya. Jadi kan dari sampel tadi kita ambil rata-rata per harinya itu berapa. Nah, rata-ratanya itu kita kita gunakannya dalam satuan menit, jadi bukan dalam satuan jam. Next. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai ukuran pemusatan data. Yang pertama ini terdapat MEAN. Jadi MEAN itu adalah penggambaran nilai rata-rata dari suatu kumpulan data. Cara menghitung MEAN adalah dengan menjumlahkan semua nilai dalam kumpulan data dan kemudian membaginya dengan jumlah total nilai tersebut. Nah, jadi di sini ada rumus MEAN, yaitu jumlah keseluruhan data dibagi banyaknya data. Nah, pada sampel yang kita punya ini, kita telah menghitung MEAN-nya, dan karena data yang kita punya ini ada 40 di masing-masing kategori, jadi tidak memungkinkan untuk menjumlahkannya secara manual. Jadi di sini kita membuat hasil MEAN-nya itu dari rumus Excel dengan rumus average. Jadi hasilnya pada kategori weekday ini MEAN-nya 158,515, dan pada kategori weekend hasil MEAN-nya itu 181,95. Oke, ukuran pemusatan data yang kedua ini ada median. Jadi median adalah nilai tengah dalam suatu himpunan data yang diurutkan secara berurutan dari yang terkecil hingga yang terbesar atau sebaliknya. Cara menghitung median menyusun data dalam urutan yang tepat dan kemudian menemukan nilai yang berada di posisi tengah. Jadi di sini ada contoh jika jumlah datanya itu ganjil. Nah, kalau ganjil itu kita tinggal ngurutin datanya, lalu data yang berada di tengah itu merupakan mediannya. Sedangkan kalau jumlah datanya itu genap, jadi data yang berada di tengah ini kan ada 2, ada 4 dan 6. Nah, jadi kita perlu menjumlahkan dulu 4 dan 6-nya, lalu dibagi 2 dan hasilnya adalah 5. Nah, pada data atau sampel yang kita punya, kita telah menghitung mediannya juga dengan rumus Excel median, dan hasilnya pada kategori weekly ini hasil mediannya 146,8, lalu pada kategori weekend hasil mediannya 137,75. Lalu yang terakhir ini ada modus. Jadi modus adalah nilai dalam suatu himpunan data yang paling sering muncul atau memiliki frekuensi kemunculan terbanyak. Dalam kumpulan data, modus dapat berupa satu nilai modus tunggal, lebih dari satu nilai modus ganda, atau tidak ada modus sama sekali jika tidak ada nilai yang muncul lebih dari satu kali. Nah, di sini ada contohnya. Jadi di contoh yang pertama ini karena lebih banyak muncul, yaitu 2 kali, jadi modusnya ada 2. Lalu pada contoh kedua ini yang paling banyak muncul itu ada 1 dan 2, jadi modusnya itu bisa ada 2 nilai, yaitu 1 dan 2. Lalu pada data atau sampel yang kita punya, kita juga telah menghitung modusnya pakai rumus Excel, yaitu rumus mode atau mod, dengan hasil pada kategori weekday itu 276, lalu pada kategori weekend ini hasil modusnya 103,5. Next.
Nah, lalu kita masuk pada uji hipotesis. Jadi kita punya uji hipotesis ini, yaitu H0 artinya tidak ada perbedaan, dan H1 artinya terdapat perbedaan. Jadi jika H0 diterima, H1 ditolak, hasilnya tidak ada perbedaan. Sedangkan kalau H0 yang ditolak, H1-nya diterima, artinya terdapat perbedaan. Oke, next. Nah, selanjutnya kita masuk ke penghitungan uji normalitas menggunakan SPSS. Nah, di sini kita fokus pada tabel bagian Shapiro-Wilk karena data yang kita punya, sampel yang kita punya ini jumlahnya masih di bawah 50. Jadi kita fokus pada tabel yang Shapiro-Wilk. Dan untuk menguji normalitas ini kita lihat pada nilai sig-nya. Nah, di kategori weekday ini hasil sig-nya itu 0,029. Lalu pada baris weekend ini nilai sig-nya 0,008. Nah, sedangkan nilai alpha yang kita gunakan pada penelitian kita ini yaitu 0,05. Jadi kita membandingkan nilai sig-nya dengan nilai alfanya. Jadi pada baris weekend ini hasilnya nilai sig lebih kecil dari nilai alpha, yaitu 0,029 lebih kecil dari 0,05. Nah, sedangkan pada baris weekend hasil sig-nya itu 0,008 lebih kecil dari 0,005. 0,008 lebih kecil dari 0,05. Nah, jadi kesimpulan yang kita dapat, sampel tidak berasal dari populasi berdistribusi normal dan termasuk pada jenis data statistik non-parametrik. Oleh karena itu, pengujian hipotesis rata-rata dua populasinya menggunakan uji mean-width. Next. Oke, selanjutnya kita akan menghitung uji mean-width menggunakan SPSS juga. Di sini kita fokus pada tabel yang tes statistik. Kita akan menggunakan data yang asin sig detail. Nah, di sini kita membandingkan juga nilai sig detailnya dengan alpha yang kita gunakan. Jadi di sini nilai sig detailnya itu 0,715 dibandingkan dengan 0,05 hasilnya lebih besar. Jadi 0,715 lebih besar daripada 0,05. Jadi kesimpulannya itu H0 diterima, yang artinya tidak ada perbedaan pada screen time penggunaan aplikasi TikTok pada saat weekday maupun weekend. Nah, di sini table range ini akan kita gunakan untuk menyamakan atau membandingkan dengan hasil manual yang kita punya. Jadi akan dibahas lebih lanjut di slide berikutnya. Baik, di sini saya akan menjelaskan uji normalitas untuk cara penghitungan manual. Jadi di sini kita lihat dulu uji normalitas dengan kategori weekday ya. Nah, yang pertama itu tahapnya gimana sih? Jadi sebelum itu kita cari tahu dulu ya, kita tuh pakai datanya itu untuk perhitungan yang mana. Nah, jadi di sini tuh untuk uji normalitas ada dua jenis. Yang pertama ada Shapiro-Wilk dan juga Kolmogorov-Smirnov. Kalau Shapiro-Wilk itu disarankan untuk penggunaan uji Shapiro-Wilk untuk data kurang dari 50. Sedangkan Kolmogorov-Smirnov itu disarankan untuk lebih dari 50. Karena data kita ada 40, yang mana 40 kurang dari 50, maka kita akan menggunakan uji normalitas Shapiro-Wilk. Selain menggunakan SPSS juga yang telah dijelaskan oleh Fiska sebelumnya, kita juga bisa membuktikan dengan cara penghitungan manual. Nah, jadi kita pertama ini untuk mencari nilai D-nya terlebih dahulu. Nilai rata-rata yang kita temuin ini kan yang pertama ada 158,515. Nah, jadi kita di sini di tabelnya itu kita harus menghitung dari XI-nya dulu. Nah, di sini tuh saya akan mengambilkan contoh yang pertama. Nah, di situ XI-nya itu kan 32,8. Selanjutnya, untuk mencari dari nilai D ini kita harus mengurangi dengan X bar-nya atau rata-rata. Jadi 32,8 dikurang 158,515 itu hasilnya minus 125,715. Lalu kita kuadratkan dan hasilnya sekian. Nah, untuk mencari nilai D ini kita totalkan semua dari XI min X kuadrat, XI min X bar pangkat 2 atau kuadrat itu kita jumlahkan dulu semua. Nah, itulah hasil dari nilai D-nya, yaitu totalnya. Nah, jadi diketahui ini yang pertama kita dapat mengetahui ada X bar-nya yaitu 158,515 dan yang kedua yaitu D, nilai D 241,894,571.
Lalu yang kedua, kita akan mencari nilai dari sigmanya. Nah, yang pertama kita mencari AI-nya dulu ya. Nah, lalu selanjutnya kita hitung juga nilai XN-nya, karena sebelumnya kan kita diketahui dari X bar-nya sekian, lalu D-nya sekian, lalu dari AI dikali dengan XN. Dari XN itu ada XN-1 plus 1 dikurang SI. Nah, lalu kita totalkan, hasilnya itu 475,52782. Lalu kita kuadratkan, itu untuk mencari nilainya ini ya. Jadi kita kuadratkan hasilnya 7076. Nah, untuk yang terakhir kita mencari nilai T3-nya ya. Dari yang diketahui ini, lalu kita hitung dengan rumus T3 sama dengan 1 per D dalam kurung sigma AI dalam kurung X N-1 plus 1 min XI dikuadratkan. Nah, diketahui tadi D-nya itu 241.894,871. Lalu untuk yang sigmanya itu 475,52782 dikuadratkan hasilnya 226126,7076. Lalu hasil T3-nya yaitu 0,934. Lalu terakhir kita membuat keputusan ya. Jadi udah diketahui nih dari X bar-nya berapa, D-nya berapa, sigma-nya berapa, lalu T3-nya berapa. Nah, dari T3 ini tuh kita cari di tabelnya itu. Dari tabel uji Shapiro-Wilk itu kita mendapatkan hasilnya itu 0,940. Nah, untuk kriteria ujinya, kalau T3 lebih dari T tabel, maka data berdistribusi normal. Lalu sebaliknya, jika T3 kurang dari T tabel, yaitu datanya berdistribusi tidak normal. Nah, dari uji kita ini, uji normalitas kita ini tuh kita bisa lihat dari 0,934 dibandingkan dengan 0,940, yaitu lebih kecil 0,934. Jadi datanya berdistribusi tidak normal untuk yang kategori weekday. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai uji normalitas manual untuk kategori weekend. Caranya sama dengan weekday yang sebelumnya. Jadi yang pertama kita ketahui untuk X bar-nya terlebih dahulu. Tadi di kurang pemusatan data kan itu udah dikasih tahu ya. Untuk yang dari kategori weekend itu 181,95. Selanjutnya untuk XI-nya sekian, lalu kita kurangkan dengan X bar-nya dengan hasil sekian, lalu kita kuadratkan. Nah, dari XI min X bar kuadrat itu kita jumlahkan, itulah hasil dari nilai D. Nah, maka hasil dari nilai D untuk kategori weekend yaitu 60843,9. Selanjutnya kita akan mencari nilai dari sigmanya. Nah, caranya juga sama, kita cari AI-nya dulu, lalu XN, lalu kita kalikan. Nah, untuk hasilnya ini kita totalkan, itu hasilnya 473,2883. Nah, kita kuadratkan untuk uji Shapiro-Wilk-nya, itu 552477,4969. Selanjutnya kita akan lihat mencari nilai T3 dengan uji Shapiro-Wilk. Nah, udah diketahui X bar-nya itu 181,95, D-nya itu 603843,9, lalu sigmanya itu 475,52782. Nah, itu kita kuadratkan gitu ya. Nah, hasilnya itu T3-nya adalah 0,914. Nah, untuk itu kita akan membuat keputusan. Nah, tadi kan udah dikasih tahu semua ya. Ada X bar sekian, D-nya sekian, sigmanya, lalu T3-nya. Nah, untuk T tabel ini kita dapat dari tabel uji Shapiro-Wilk. Yang kita dapat yaitu 0,940. Nah, untuk kriteria ujinya sama. Jika T3 lebih besar dari T tabel, yaitu data berdistribusi normal. Lalu ketika T3 kurang dari T tabel, yaitu datanya berdistribusi tidak normal. Nah, untuk hasilnya ternyata sama seperti yang kategori weekday. T3-nya itu kurang dari T tabel. Maka hasilnya yaitu data untuk kategori weekend itu berdistribusi tidak normal. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan untuk uji main Whitney dengan manual. Tadi kan untuk yang menggunakan SPSS itu sudah dijelaskan oleh teman saya, Francisca. Nah, di sini saya ingin menunjukkan bagaimana cara perhitungan uji main Whitney yang secara manual. Nah, di sini ada hipotesisnya ya. Yang pertama itu HO
Oh, itu dia artinya tidak ada perbedaan nama penggunaan aplikasi TikTok antara weekend dan weekday. Sedangkan untuk H1, dia terdapat perbedaan nama penggunaan aplikasi TikTok antara weekend dan juga weekday. Next. Nah, selanjutnya di sini ada taraf signifikansinya. Yang pertama itu dia alfanya kan kita pakai pengujian yang 5% ya. Berarti itu kalau misalnya kita ubah angka biasa itu jadi 0,05. Nah, untuk menghitung atau mencari nilai, kita perlu mencari nilai P-nya dulu. Nilai P itu rumusnya 1 dikurangin alfa per 2. Jadi apa yang tadi kan 0,05, berarti 1 dikurangin 0,05 per 2. Nah, kemudian sama dengan 1 dikurangin 0,025, hasilnya itu 0,975. Nah, di sini kita cari Z-table dengan angka 0,975, itu didapatkan hasilnya 1,96. Next. Nah, selanjutnya di sini untuk mencari nilai dari Manhattan, langkah pertama yang harus kita lakukan itu kita mencari rank yang terlebih dahulu. Jadi rank itu apa? Rank itu adalah urutan dari nilai-nilai yang sudah kita kumpulkan gitu. Jadi ranknya itu bisa dari yang terkecil sampai yang terbesar atau sebaliknya dari yang terbesar sampai yang terkecil. Nah, untuk yang uji Manhattan ini kita pakainya dari yang terkecil hingga yang terbesar. Artinya kalau misalnya data yang paling kecil yang nilainya itu paling rendah, itu berarti dia ranknya 1. Terus data yang nilainya paling rendah itu 2, itu berarti nilai ranknya itu 2. Dan seterusnya sampai akhir. Lalu gimana sih kalau misalnya ada data yang sama gitu? Di sini bisa dilihat ya, misalnya di angka 276 itu kan dia angkanya ada 2. Nah, itu tuh kan kalau misalnya kita mengurutkan nanti dia bakalan berdekatan ya. Nah, kedua angka tersebut ranknya itu kita cari rata-ratanya seperti itu. Sebenarnya untuk pencarian rank ini kalau kalian mau lebih mudah bisa menggunakan salah satu fitur yang ada di Excel. Kalian bisa cari aja tutorialnya di YouTube, itu banyak. Dan untuk jenis rank yang digunakan itu rata-rata rank atau average rank. Kenapa kita pakai itu? Supaya kalau misalnya ada data atau nilai yang sama, itu nantinya bakalan langsung dirata-ratakan. Kalau misalnya kita pakai rank yang biasa, itu nggak bakalan dirata-ratakan gitu. Nah, di sini untuk kategori weekday, dia total ranknya itu di 1582. Sedangkan untuk kategori weekend itu total ranknya itu di 1658. Nah, di sini kita tandakan ya, untuk yang weekday itu dia rank 1 atau F1, dan yang weekend itu rank 2 atau F2. Next. Oke, selanjutnya untuk langkah selanjutnya kita harus mencari nilai U antara U1 dan nilai U2. Untuk mencari nilai U1 itu rumusnya adalah N1 dikali N2 ditambah N2 dikali N2 plus 1 per 2 dikurangin F1. Nah, N1 dan N2 ini dia adalah jumlah data dari sampel yang tadi sudah kita kumpulkan gitu. Tadi kan ada 40 data ya, berarti untuk N1-nya 40 dan untuk N2-nya juga 40. Nah, selanjutnya kita bisa dimasukkan saja nilai-nilainya. Dan untuk nilai F1-nya itu kita pakai rank yang dari weekday tadi ya, nilai dari yang weekday. Nah, bisa kita langsung masukkan saja. Berarti 40 dikali 40 itu kan 1600. Terus ditambah 1640 per 2 dikurangin F1-nya itu 1582. Nanti jadinya itu 1600 ditambah 820 dikurangin 1582. Hasil U1-nya itu 838. Jadi kita mencari nilai U2. Nah, sebenarnya untuk nilai U2-nya ini kita bisa menggunakan rumus sama seperti yang di U1. Cuma nanti diganti aja F1-nya jadi F2. Tapi ada juga rumus yang lebih cepat kalau misalnya kita udah menemukan nilai dari U1-nya.
Itu rumusnya yang ada di PPT, yaitu N1 dikali N2 dikurangin U1. N1 dan N2 nya itu sama-sama bernilai 40 dan U1 nya itu 838. Kita masukkan saja ke dalam rumusnya, berarti jadinya 40 dikali 40 dikurangi 838, itu hasilnya 762. Next. Nah, di sini langkah selanjutnya yaitu kita mencari nilai Z. Nah, untuk nilai Z-nya ini bisa dilihat saja ya di PPT untuk rumusnya. Mungkin saya akan jelaskan di beberapa bagian saja, karena untuk nilai-nilai yang lainnya itu kita cuma butuhkan nilai N1 dan N2-nya. Nah, di sini yang pertama itu untuk yang bagian U-min. U-min itu maksudnya nilai U yang paling kecil. Tadi kan kita nyari ya antara U1 sama U2, kita cari yang paling kecil itu yang mana. Tadi kan kita dapetin berarti di nilai U2-nya ya, dengan nilai 762. Nah, kemudian untuk di sini ada di rumus yang bawah, yang nilai T, itu tuh maksudnya apa? Kita nilai T itu dicari untuk kalau misalnya ada data yang sama. Tadi kan di sampel kita itu ada 2 data yang sama ya. Nah, itu kita masukkan ke dalam rumus tersebut. Jadi nilai T-nya itu adalah seberapa banyak data dengan nilai yang sama, seperti itu. Jadi kita langsung masukkan saja ke rumusnya. Berarti nilai Z-nya itu nanti akan diperoleh dengan nilai minus atau negatif 0,366. Next. Nah, di sini untuk kesimpulannya ada kriteria ujinya. Kriteria ujinya itu bila Z hitung lebih kecil dari Z tabel, berarti dia H0-nya itu diterima. Tapi kalau misalnya dia Z hitungnya itu lebih dari Z tabel, itu berarti H0-nya itu ditolak, atau dalam artian H1-nya yang diterima. Nah, dari kasus yang kita miliki, jadi kan kita udah cari Z-nya ya, nilai Z yang sebelumnya itu berarti nilai dari Z hitung. Nah, tadi kan di slide sebelumnya itu Z hitungnya hasilnya negatif 0,366. Nah, kenapa di sini negatifnya hilang? Nah, kalau misalnya untuk dibandingkan dengan the table, dia nilai negatifnya itu harus dimutlakkan terlebih dahulu. Jadi nilainya itu nantinya bakalan positif. Nah, berarti di sini untuk kesimpulannya Z hitungnya itu bernilai 0,366. Dia lebih kecil dari Z table, yaitu di 1,96, yang artinya H0-nya itu ditolak. Berarti dia untuk kasus di project kita ini artinya tidak ada perbedaan penggunaan aplikasi TikTok antara weekday dan juga weekend. Next. Oke, baik. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kesimpulannya. Jadi untuk uji statistik dan probabilitas ini, kita mengambil data dari screen time di TikTok dari hari Senin sampai Minggu, yang diklasifikasikan dalam 2 kategori, yaitu weekday dan weekend. Nah, pertama-tama kita perlu melakukan uji normalitas. Sampel tidak berasal dari populasi berdistribusi normal dan termasuk pada jenis data statistik non-parametrik. Oleh karena itu, pengujian hipotesis rata-rata 2 populasinya menggunakan uji mean-Whitney. Lalu pada uji selanjutnya, yaitu uji independen. Nah, berdasarkan sampel tersebut, dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat perbedaan lama penggunaan aplikasi TikTok antara weekend dan weekday. Nah, dengan berdasarkan dari uji independen yang telah dilakukan ini, dapat kita simpulkan bahwa untuk konten creator tidak perlu memikirkan jadwal untuk upload konten, karena weekday dan weekend tidak dapat menentukan jumlah viewers di TikTok berdasarkan data sampel yang telah kita ambil. Oke, karena seluruh pembahasannya telah dibahas mengenai proyek penelitian yang sudah kelompok kami buat, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.